Yang menjadi persoalan ini, zona ada, zona 1 ada, zona 2 ada, tapi masih ada kekhawatiran para orang tua yang bakal tidak diterima oleh sekolah tersebut. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam Bung Idris. Bincang kita. Luar biasa bisa bertemu kembali nih. Ya. Setelah pembahasan persoalan Gunung Kerinci, Gunung Semeru beberapa bulan yang lalu. Ya. Itu waktu Abang di Komisi 3 ya. Ya. Hari ini teman-teman, beliau Bang Fadli Sudria, Dapil Pemilihan Kerinci Sungai Penuh, begitu ya? Ya. Untuk anggota DPRD Provinsi Jambi. Yang hari ini beliau tidak lagi di Komisi 3, tapi langsung menjabat sebagai Ketua Komisi 4 di DPRD Provinsi Jambi, tentunya yang membidangi pendidikan. Luar biasa nih. Selamat dulu buat Bang Fadli nih. Ya. Terima kasih. Jadi gini Bang Fadli, sengaja bersilaturahmi mengunjungi Abang. Ini menyangkut persoalan kita akan menghadapi PPDB, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Kira-kira Bang Fadli sejauh ini seperti apa kesiapannya, yang mungkin Abang pernah rapat atau apa konsolidasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ya? Apa kira-kira yang sudah dipersiapkan menyambut PPDB ini? Bung Idris, kemarin kita tadi siang kita sudah panggil rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentunya. Ini terkait mengenai PPDB. Yang menjadi sangat krusial sekali adalah ini adalah Kota Jambi. Yang sering ribut. Walaupun di Provinsi Jambi secara keseluruhan tidak semua sekolah itu masuk dalam PPDB online. Bang. Ada yang secara manual juga di samping online itu. Kenapa ini PPDB dilakukan pada khusus di kota-kota seperti Kota Jambi, kemudian di Merangin, kemudian di Tanjab Bar, Batanghari, dan juga Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Ini adalah ibaratkan jalan raya ini adalah mengurai kemacetan. Kalau kita ibaratkan di lalu lintas, artinya apa? Tidak serta-merta harus semua orang tua harus memasukkan anak-anaknya kepada di sekolah SMA unggul dan lain sebagainya. Sebenarnya istilah SMA unggul dan non unggul sekarang tidak ada lagi. Nah, bagaimana hari ini kita memberikan penerangan kepada masyarakat, kepada orang tua yang bijak, semua sekolah adalah sama. Nah, namun PPDB ini adalah seperti yang saya katakan tadi, mengurai kemacetan. Di sini ada 4 faktor yang harus diterima. Pertama adalah zonasi. Zonasi ini ada di angka 55% penerimaan mahasiswa ini dari zonasi. Berapa jarak tinggal rumah dengan sekolah, radius sekian kilometer. Kemudian ada yang kedua melalui prestasi. Prestasi apa anak nih? Baik itu di tingkat OSN yang pernah juara, kemudian baik itu di tingkat PON dan lain sebagainya, bahkan sampai ke SEA Games misalnya, ini menjadi prioritas prestasi anak. Itu ada di angka 27%. Kemudian yang ikut pada orang tua, ini ada di angka 3%. Kemudian yang keempat adalah afirmasi. Ini adalah bagi siswa yang kurang mampu, tentunya yang kurang cukup, tidak mampu orang tuanya, ada dalam tanda kutip dalam kategori miskin, dan ini juga ada di angka 15%. Jadi total penerimaan PPDB ini ada di 100% dari 4 kategori tersebut. Namun sekali lagi orang tua harus memahami, sehingga tidak semua orang tua harus memaksakan kehendak anak ini duduk belajar di salah satu SMA saja. Seperti contoh Kota Jambi, Bung Iris, ada di SMA 3, SMA 1, SMA 5. Ini menjadi, katakanlah, katanya ini seolah-olah ini sekolah favorit. Sehingga sekolah-sekolah lain tidak dilirik. Masa dari ujung sana mau ke SMA 3 semua? Atau dari ujung
belakang, dia mau semuanya ke depan, ke Telanai ini di SMA 5. Nah, bagaimana anak-anak yang ada di Telanai ini? Dia mau sekolah kemana? Jadi ada dua krusial di sini. Pertama adalah di daerah Alam Barajo. Kemudian di daerah Kota Baru dan termasuk daerah Pasar. Pasar ya? Ya, ini zonasinya ada zona 1, ada zona 2. Nah, ini yang sebenarnya. Bentar, yang dimaksud ada zona 1, zona 2 itu dalam artian apa nih? Ya, artinya klasifikasinya seperti apa? Zona 1 dia harus dekat dengan sekolah. Dan ada beberapa zona, ada beberapa wilayah, tapi semuanya jaraknya agak jauh semua nih. Nah, makanya itu masuk dalam kategori zona 2 dia. Dipersiapkan oleh pemerintah? Sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Apabila tidak ke sekolah A, dia harus ke B. Ada alternatif. Ada alternatif. Nah, jadi ini menjadi sebuah keuntungan buat para orang tua ya? Ya, artinya jangan takut anak tidak sekolah. Ya. Yang penting, yang kita takutkan terbalik. Gimana? Anak nggak mau sekolah. Ini bahaya nih, Bung Idris. Sementara kita, Provinsi Jambi hari ini kekurangan sumber daya manusia. Ini harus kita genjot terus nih. Iya, Bang. Meningkatkan sumber daya manusia Provinsi Jambi, tentu SMA, SMK, dan bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, pada intinya adalah kemarin kita konsultasi di Jakarta dengan Kementerian Pendidikan, banyaknya anak-anak SMK, Ya. kemudian tidak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta karena mereka ingin langsung bekerja. Namun perusahaan tidak siap menerima karena apa? Karena tidak adanya keahlian di sini. Nah, ini kita harus kupas ini. Siapa yang gagal dalam hal ini sebenarnya? Sementara SMK siap kerja nih. Nah, ini adalah penyumbang terbesar untuk Provinsi Jambi dalam hal pengangguran. Nah, ini harus kita pikirkan bersama ini. Ya. Dan kemana arahnya nanti? Dan ke depan, mau ya? kita kemanakan. Kemudian perusahaan juga enggan untuk menggunakan tenaga kerja lokal. Ini adalah berbicara persoalan attitude, persoalan karakter anak ini yang tidak bagus. Nah, ini harus kita benahi ini pendidikan kita. Baik. Tapi hari ini Bang Padli, Ya. saya juga mungkin mau bertanya ini. Ini Ya. kita kan mau ingin menjawab keresahan daripada orang tua. Tapi tadi sudah Bang Padli jelaskan secara detailnya ya. Ada zona ya. Ya. Yang menjadi persoalan ini, zona ada, zona 1 ada, zona 2 ada, tapi masih ada kekhawatiran para orang tua Ya. yang bakal tidak diterima oleh Sekolah tersebut. Ini kan menjadi pemicu ke depan seperti tahun-tahun yang belakang itu. Dia berupaya masuk zona A umpamanya. Saya di sana, ya katakan SMP ini lulus di SMP A, tahu-tahu zonanya di sana, tidak diterima. Masuk lagi ke zona ini juga tidak diterima. Itu gimana menyikapi itu, Bang Padli nanti? Ya, kita sudah mengingatkan kepada Dinas Pendidikan dalam hal ini Kabid SMA dan SMK tadi siang pada saat kita mendengar pendapat bahwa kita tidak menginginkan adanya kecurangan di sini. Kalau memang 4 faktor tersebut untuk zonasi, untuk penerimaan PPDB ini silakan. Tapi jangan ada istilahnya katakanlah semua orang tua pengen di semua unggulan berbagai macam cara membayar dan lain sebagainya, itu tidak bagus. Ya. Nah, dari sini kita sudah mengajarkan anak ini yang berkarakter tidak bagus. Karena begini, saya potong lagi. Ya. Karena ini sudah terjadi. Ya. Sebelumnya kemarin kalau nggak salah mentok-mentok SMA 8 ketahuannya ya. Ini Ya. salah satu contoh pemirsa. Ya. Dan ini harus kita sikapi secara bersama agar apa? Justru mohon maaf tanda kutip ini kita bukan membela Pak Sugiono ya dalam hal ini, Bang. Ya. Tapi hari ini mungkin bentuk kepedulian kepala sekolah itu bagaimana siswa harus belajar dan bisa diterima sebagai siswa didik. Itu luar biasa diperlakukan oleh Pak Sugiono. Mengambil tindakan itu karena anak-anak ingin belajar. Hari ini kan yang menjadi persoalan itu ketika mentok ini nih, mau kemana? Orang tua mau mengadu, Pak. Nah ini kan menjadi problem. Ketika itu mentok ada alternatif terakhir yaitu swasta, ya. Bisa saja dia sekolah di swasta, namun kita tetap membantu nanti lewat dinas pendidikan. Tetap membantu lah Tetap dinas membantu pendidikan. lewat dinas pendidikan. Itu jawaban yang sederhana. Ya. Intinya kita tidak menginginkan lagi kejadian yang telah sudah seperti di SMA 8 kemarin. Iya.
Ini luar biasa ini teman-teman. Kenapa hari ini harus kita bahas sedikit? Kita tidak mau menginginkan lagi tentang dunia pendidikan kita. Dan lagi ini Provinsi pembelajaran Bung Idris dengan kawan-kawan yang baru diangkat menjadi Kepsek. Ini adalah tantangan baru. Tantangan baru ya. Karena mereka baru dilantik 2-3 hari belakangan ini. SK baru sudah dikeluarkan. Ini mereka sudah dihadapkan dengan PPDB. Iya. Ya. Artinya kita mengingatkan dari kawan-kawan di DPR, khususnya di Komisi 4, bahwasanya kepala sekolah yang baru dilantik kemarin adalah menjadi representatif. Harus lebih baik daripada kepala sekolah yang sebelumnya. Tentu kepala sekolah yang lama, walaupun itu dilantik kembali, dia harus bisa mempertahankan. Kemudian bagi yang baru atau yang lama, ini harus bisa berinovasi. Kenapa SMA 3, kenapa SMA 1 atau SMA 5 bisa menjadi SMA favorit di kota Jambi ini? Katakanlah di luar SMA itu atau SMK yang lain, dia harus juga bisa berinovasi. Silakan, itulah masuk dalam kategori kurikulum merdeka hari ini. Bung Idris, kita kemarin sudah konsultasi di kementerian dengan adanya guru penggerak dan sekolah penggerak. Ya. Artinya seorang guru dia harus juga belajar. Bukan hanya mengajar, tapi harus belajar. Dan dia bisa membawa teman-temannya, rekan guru yang lain untuk bagaimana bisa by proses nanti untuk menjadi guru penggerak. Tentu kata kunci guru penggerak ini adalah ada di IT. Pertanyaannya satu, mampukah guru-guru yang ada sejagat raya Jambi ini ya menggunakan IT dengan baik? Nah, ini perlu sosialisasi, perlu anggaran ini di 2023. Karena tahun ini kita sudah berjalan. Sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Luar biasa ini. Ini mungkin pun kalau memang ada sosialisasi mengenai IT, bagaimana bisa menjawab pertanyaan, bagaimana bisa menyusun apa yang mau diajarkan besok pagi dan lain sebagainya lewat internet. Kemudian bisa bersosialisasi dengan baik dengan siswanya, bagaimana seorang guru itu hadir di dalam ruang kelas, ruang belajar tersebut bisa membuat nyaman anak-anak ini, anak siswa ini. Jangan dia merasa resah, jangan dia merasa takut ketemu dengan guru. Nah, ini guru sederhana ini adalah sebagai contoh sebagai guru penggerak. Bisa menggerakkan semua teman-temannya, bisa menggerakkan daripada siswa, sehingga di dalam kelas itu terjadilah stimulus, terjadilah rangsangan. Ketika dia berbicara ini, siswanya sudah nyambung. Tidak lagi siswa dijadikan sebagai objek, sasaran empuk untuk dihajar. Begini, dia selalu mengajar begini. Sementara tidak ada output daripada siswa tersebut. Ini juga tidak bagus seorang guru. Nah, artinya sekarang ini pola pendidikan Indonesia ini harus berubah. Harus dirubah ya? Sudah dirubah, tinggal lagi kita mau tidak cara belajar ini. Artinya apa? Siswa juga sebagai subjek, dia juga bisa ada interaksi antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa. Nah, ini pola pendidikan hari ini. Tidak harus membuat itu anak itu, hei kau harus nilai bagus, kau harus 8, kalau enggak kau bodoh. Tidak ada. Secara prinsip teori, tidak ada siswa itu yang bodoh, tidak ada anak itu yang bodoh. Cuman ada yang cepat menangkap, ada yang tidak. Nah, ini pola yang begini, seperti banyak di negara-negara maju begitu dia, Bung Idris. Artinya penerapan ini akan berlaku ya, di 2023 karena saya bahagia ya? juga dari pendidikan. Wah, luar biasa Ya. nih Bang. Bentuk perhatian Abang ini ya. Dan mungkin insya Allah para siswa didik kita ke depan memang benar-benar siswa yang berkompeten. Nilai nomor 2, karakter nomor 1. Karakter nomor 1. Nomor 1. Karakter anak ini mau kemana nih? Luar biasa. Kan sering kita melihat di YouTube atau di mana. Kenapa harus memaksa nilai matematik bagus, sementara anak ini adalah dia bercita-cita untuk menjadi katakanlah pelukis, Betul. kemudian penggambar. Betul. Dia harus menjadi arsitek dan lain sebagainya. Kenapa dia harus nilai matematik harus 9? Ya. Sebaliknya, dia mau menjadi pengacara. Anak ini mau menjadi pengacara atau menjadi apalah namanya. Ya, kenapa harus mesti nilai kimianya bagus? Baik. Nah, ini pemahaman dengan kurikulum merdeka, dengan guru penggerak dan sekolah penggerak ini harus semua pihak
dilibatkan dan kita harus memahami itu. Ini program baru ya? Program baru, Bung Idris. Kurikulum Merdeka ya? Kurikulum Merdeka, kemudian adanya guru penggerak dan ke sekolah penggerak. Ini adalah menjadi contoh. Artinya membangun jiwa karakter siswa didik itu sendiri itu ya? yang utama. Terutama sekali. Ini penilaian nomor 2. Penilaian nomor 2. Penilaian isi kepala nomor 2. Itulah tujuan kurikulum Merdeka. Itu kira-kira. Luar biasa. Kita kembali belakang dikit Bang. Tadi Ya. persoalan PPDB Bang. Sistem penjaringan Bang. Ya. Sudah layak berjalan kira-kira. Bagaimana ke depan ini Bang? Dari laporan kawan-kawan. Baik online ya? Online, Ya, maksudnya, online itu dari penjaringannya. tanggal 23 sampai tanggal 27. Ini waktunya sangat mepet ini. Mepet. Sementara hasil pengumuman ada di awal Juli. Iya. Mereka sekolah di tanggal 14 Juli. Ini waktu yang sangat mepet, inten, mereka bekerja, kawan-kawan kepala sekolah dan guru yang ada. Kemudian ada lagi permasalahan di sini, Bung Idris. Apa itu Bang? Bahwasanya mereka dalam mengumumkan PPDB ini harus melalui website. Itu suatu kelemahan atau bagaimana Bang? Ini suatu kelalaian, bukan kelemahan. Suatu kelalaian? Kenapa di tahun kemarin tidak dianggarkan untuk tahun ini? Sehingga hari ini kelabakan ini yang namanya satu pendaftaran tanggal 23, Ya. 24. Ini hari Kamis ya? Ya. Kamis, Jumat. Sabtu Minggu gimana? Ini dibuka atau enggak ini? ya jelas 23 sampai 27. Iya, artinya kan 4 hari kerja kalau Ya. menurut aturan apa namanya itu Kalender. kalendernya. Minggu Harus bekerja. Harus bekerja. Ya, karena itu sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. wah, jadi jangan takut para orang tua ya. Ya. Yang penting anak harus sekolah. Anak harus sekolah. Ya. Kira-kira Bang, persentasenya dijamin nggak itu Bang sekarang? Sebanyak itu nah yang sudah lulus hari ini, mungkin di tingkat kita mau ngambil tingkat SMA aja Bang ya. SMA sederajat maupun SMK. Untuk khusus Kota Jambi aja lah dulu Bang. Ya. Kira-kira siswa yang lulusan SMP kemarin Bang, diterima nggak di SMA yang sudah kita sediakan ini? Yang kemarin yang harus kita tutupi, Bung Idris, itu adalah di Alam Barajo ini sudah didirikan SMA 12. Dan kita mendorong, kemarin kita sudah cek lokasi, Pak Gubernur sudah sepakat tempatnya di sana. Alhamdulillah kota Jambi juga sudah menyerahkan aset pembangunannya, gedungnya. Di sana begini, tanah itu adalah aset provinsi, lahan. Baik. Bangunan di atasnya, rumah potong itu adalah asetnya kota. Ya, Nah, hari ini kota mau menyerahkan. hari ini kota mau menyerahkan. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih kita dengan pemerintahan kota hari ini. Ya. Tinggal lagi kita menambah pembangunan yang lain supaya nanti di tahun ajaran baru ini anak-anak sudah bisa. Untuk sementara sekarang ada di Transito. Di Transito. Ya, nanti akan dipindahkan ke sana. Oh. Ini menjawab bagian di sini. Bagian di sananya nanti perlahan di tahun depan kita inikan lagi. Ada lagi permasalahan Bung Idris. Apa itu Pak? Membuat sekolah baru ini sangat gampang. Dengan 2-3 miliar ini cukup. Ya. Permasalahan yang berat hari ini, sumber daya manusia. Sekolahnya sudah kita buat, siapa yang mau mengajar? Masalah lagi nih. Sama kayak kain sarung, kita tarik ke atas nampak kaki, kita tarik ke bawah perut nampak. Yang mana ini yang harus kita kejar? Bangunan kita kejar, sumber dayanya belum siap. Tenaga pengajar tidak ada. Bangunan belum. Bangunannya sudah, buat apa bangunan megah ketika sumber daya untuk mengajar ini tidak ada. Nah, inilah harapan ke depan. Bukan ke depan, minggu depan. Itu Kabid GTK sudah diundang ke Jakarta membawa formasi nih. Oh, gitu. Formasi berapa kekurangan guru idealnya di Provinsi Jambi. Kekurangan guru kita sampai hari ini, sampai tahun ini, itu 5.038 orang. SMA dan SMK, termasuk SLB, atas kewenangan provinsi. Ini harus kita rekrut. Timbul lagi masalah baru nanti. Rekrut siapa yang bayar gaji? Sementara Inilah siswa perlu membludak. Inilah perlu duduk bersama. Iya. Nanti kawan-kawan di eksekutif dengan legislatif sebagai lembaga pengawas dan juga sebagai budgeting, sebagai penganggaran, kita harus duduk bersama untuk menghitung, mengkaji berapa sih gaji yang ideal nanti P3K yang akan kita terima. Luar biasa. Nah, itu dia. Artinya P3K ini adalah pegawai P3K, penerimaan pegawai perjanjian kontrak.
mereka seperti pegawai tapi dia berkontrak. Inilah yang dianggap guru tenaga didik tadi. Seleksi ini. Seleksi ini ya. Ya, Mau tidak mau pakai jalur itu ya. jalur itu. Tapi mereka bukan aparatur sipil negara, bukan ASN dia, tapi P3K namanya. Dan ini juga kabar gembira bagi para sarjana, pasca sarjana, putra daerah Provinsi Jambi yang punya katakanlah bidang pendidik. Yang sarjana-sarjana pendidikan ini. Itu kapan dimulai dibuka? Insya Allah di akhir tahun atau di awal tahun depan dia harus buka. Karena ini kita baru mengajukan di tahun ini. Oh, luar biasa. Jadi luar biasa ini Bung Idris. Ketika kita sibuk dengan urusan sekolah baru, tenaga pengajar juga harus kita pikirkan. Ternyata Bang Fadli ini semenjak jadi ketua komisi makin cerdas. Oh tidak. Artinya membuka aura semua yang pastinya Bang. Ya. Kita tidak mau dunia pendidikan kita cedera Bang ya. Jelas. Karena beberapa dekade ini sudah persoalan pendidikan pasti persoalan PPDB yang menjadi masalah ketakutan para warga Bang. Ya. Para orang tua. Takut takut anak-anaknya tidak diterima lah kadang-kadang. Itu yang menjadi persoalan besar Bang ya. Ya. Dia sibuk ngurus ini, sibuk ngurus administrasi, apalagi kartu keluarga segala macamnya. Demi bagaimana anaknya bisa sekolah. Ini satu kekhawatiran. Ya. Lanjut Bang sedikit Bang. Ya. Ngomong-ngomong, izin Bang. Ya. Abang ini kan mantan kepolisian ini Bang. Ya. Pasti tahu tentang hukum sedikit Bang. Abang masuk salah satu bidang pendidikan Bang. Tentu Abang tahu juga karena Abang di DPR apalagi sudah di Komisi 4. Tentu ada Bang yang namanya kejahatan di dalam dunia pendidikan itu pasti itu Bang. Ya seperti apa mekanismenya mungkin itu katakan oknum-oknum lah yang bermain Bang begitu Bang ya. Ya. Sejauh ini yang Abang ketahui Bang, kejahatan di BPDB itu seperti apa Bang kira-kira yang Abang ketahui? Ya artinya kita melihat kejahatan yang begitu signifikan sebenarnya di sini tidak ada. Ya. Namun Kejahatan itu tanda kutip ada kecurangan mungkin barangkali Bang ya. Kecurangan itu pasti ada, akal-akalan pasti ada, ya. Namun kita menghimbaulah kepada semua pihak, pejabat yang ada, orang tua, jangan lagi lah artinya main akal-akalan. Tidak ada lagi masuk lewat belakang dan lain sebagainya. Kita ikuti aturan. Itu himbauan kita demikian. Itu Bang ya. Ya, tidak ada bayar-membayar dan lain sebagainya. Itu harapan. Kita mengapresiasi juga Pak Gubernur kemarin juga mengkutuk ya bagi kepala sekolah yang bayar. Artinya tidak ada bayar-bayar mau jadi kepala sekolah. Semuanya melewati kompetisi. Pertanyaan saya, kompetisi ini bisa kita nilai dengan baik. Berhasil atau tidak itu tim pansel. Termasuk Kabid GTK dan Dinas Pendidikan pada umumnya. Ya. Kita tahu warnanya ini, warna kepala sekolah hebat, inovasi dan lain sebagainya untuk memajukan pendidikan hari ini. Ya, itu bisa kita evaluasi 6 bulan ke depan. Tidak bisa kita menilai bahwa dia berhasil atau tidak hari ini. 6 bulan ke depan dengan khususnya kepala sekolah yang baru. Kami dari sepakat ya, komitmen di Komisi 4 ini akan mengawasi kinerja seluruh kepala sekolah atas kewenangan Provinsi Jambi yang ada di Provinsi Jambi ini. Terutama SMA, SMK dan SLB. Kami akan awasi sesuai dengan bidang kami, pengawasan. Pengawasan Bang ya. Semua diawasi ya? Semua akan kita awasi. Mulai dari penjaringan? Pertama adalah tujuan orientasi akhir kita mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak Jambi ini, itu yang penting. Satu sisi Bang, dalam penjaringan ini menjadi pesan besar bagi orang tua Bang. Ya. Kadang dia sudah mendaftarkan diri melalui online. Ya. Ya kan? Ya. Sehari, tuh besok hilang. Kita minta, itu macam mana, walaupun Bang? ada yang demikian, ya, walaupun ada yang demikian, kita minta kepada masyarakat, kepada orang tua, mohon masukan-masukannya kepada kami sebagai wakil rakyat, supaya ini menjadi catatan bagi kami dan kami bisa memanggil secara langsung. Apa penyebabnya itu bisa hilang, bisa nanti ya? Ya. Nah, ini yang mau kita ingin kupas sebenarnya Bang. Yang jelas kita bekerja untuk rakyat. Luar biasa. Baik Bang, mungkin udah cukup jelas lah Bang ya. Tentunya seperti Bang Fadli tadi bilang, bagaimana upaya para wakil rakyat kita, dunia pendidikan tetap berjalan dan menciptakan bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Ini luar biasa Bang.
Mungkin cukup sekian Bang. Oke. Ada pesan nggak khusus buat para orang tua Bang, siswa Bang? Ya, pesan kita adalah khusus di Dinas Pendidikan tadi untuk PPDB ke depan ini perlu disosialisasikan. Masih banyak para siswa atau orang tua yang tidak mengerti dengan sistem online ini. Kemudian bagi orang tua jangan takut, jangan bimbang. Diusahakan anaknya sekolah terutama adalah yang dekat dari rumah sesuai dengan zonanya masing-masing. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah ya tidak ada lagi yang namanya tumpang tindih seperti yang Bung Idris katakan tadi, hari ini namanya ada besok hilang, berarti tidak ada lagi yang demikian. Tidak ada lagi. Minimal mengurangi kejadian-kejadian yang telah sudah yang tahun sebelumnya. Minimalisir daripada kecurangan-kecurangan, itu jelas. Karena hari ini DPR bergerak ya. Ya, kita akan mengawasi itu. Mengawasi ya. Ya. Itu dia. Baik pemirsa, semoga ini menjadi edukasi dan bisa memahami segala sesuatunya bentuk menjalankan bagaimana penerimaan siswa didik baru tidak terjadi lagi gejolak ataupun keresahan yang dirasakan oleh para orang tua. Ya, termasuk ini Bung Idris di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ya, gimana ya? Bang? Jangan serta-merta ya. Semua anak didik yang ada di kabupaten semuanya pengen SMA 1 Sungai Penuh, misalnya. Iya, contoh. Dan inilah terjadi kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya di pagi hari itu ini terjadi. Dan ini sebenarnya dengan PPDB ini, dengan adanya pemerataan penerimaan siswa ini sebenarnya adalah mengurangi tingkat resiko-resiko orang tua. Nah, jadi orang tua jangan takutlah. Jangan takut. Yang penting anaknya mau sekolah. Yang lebih susahnya anak yang nggak mau sekolah. Ini susah kita mengurusnya. Kalau selagi masih mau sekolah, bisa kita urus. Bisa kita urus. Yang penting sekolah terdekat dulu. Iya. Baik Bang, selamat malam nih Bang, waktunya.